Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial pembuatan cover skripsi. Yang pertama saya lakukan adalah untuk mengukur margin, menentukan marginnya. Jadi di sini saya klik custom margin, kemudian saya pilih topnya 3 cm, leftnya 4 cm, bottom 3, right 3, orientationnya portrait. Terus untuk papernya sendiri saya pilih A4 dan layoutnya tidak ada perubahan. Kemudian saya klik OK. Langkah selanjutnya saya akan mulai mengetik isi covernya. Setelah selesai mengetik, selanjutnya saya akan mengedit tulisannya sesuai dengan ketentuan. Di sini saya menggunakan font berjenis Times New Roman. Kemudian untuk teknik boldnya, di sini saya masih mengklik tombol B yang ada di pilihan font. Namun ada teknik lain di mana kita bisa memblok tulisan yang ingin kita tebalkan atau kita bold. Kemudian kita klik tombol Ctrl berbarengan dengan tombol B pada keyboard. Setelah semua tulisannya sudah rapi, saatnya kita untuk memasukkan logo dari covernya. Mohon maaf, di sini saya terlalu lama untuk mencari covernya. Baiklah, sepertinya fotonya sudah ketemu. Jadi langkah selanjutnya saya klik menu bar insert, kemudian saya klik pictures dan this device untuk mencari foto yang ada di dalam komputer. Kemudian saya klik mencari fotonya terlebih dahulu. Saya klik fotonya, kemudian saya klik insert. Langkah selanjutnya saya akan merubah layout optionnya. Cara klik. Dan kemudian text warpingnya saya pilih in front of the text supaya tidak mengganggu tulisannya. Jadi saya rapikan terlebih dahulu. Kemudian fotonya saya atur sesuai agar tidak terlalu besar. Ya, di sini saya akan merapikannya terlebih dahulu. Baiklah, beginilah hasil dari cover yang telah saya buat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya. Di sini saya sudah membuat cover dari laporan skripsi. Langkah selanjutnya saya akan membuat sebuah lembar persetujuan sesuai dengan ketentuan dari Universitas Galuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan merapikan tulisannya terlebih dahulu.
teknik boldnya seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bisa dengan mengklik tombol B yang ada di pojok kiri atas atau dengan cara mengklik tombol kontrol dan bold secara bersamaan pada keyboard. Untuk underline juga sama, bisa dengan mengklik tombol U yang ada di pojok kiri atas atau dengan cara mengklik Ctrl U secara bersamaan pada keyboard. Setelah semuanya sudah selesai, di sini saya akan membuat daftar tim penguji. Di sini saya klik insert, kemudian klik tabel. Kemudian saya tentukan baris dan kolom yang saya inginkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian saya tulis terlebih dahulu. Setelah semuanya selesai, kemudian saya klik tombol tanda tambah yang ada di sepojok kiri atas tabel. Kemudian saya pilih ini border, kemudian saya klik no border. Ya, seperti ini bentuknya, jadi terlihat lebih rapi. Ya, di sini saya rapikan terlebih dahulu. Kurang lebih seperti ini lembar persetujuan yang saya buat sesuai dengan ketentuan dari buku panduan pembuatan skripsi di Universitas Galuh. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial pembuatan daftar isi. Sebelumnya saya sudah membuat tutorial mengenai pembuatan cover dan juga lembar persetujuan. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah sebelumnya saya telah membuat sebuah space setelah lembar persetujuan. Ini khusus untuk daftar isi. Kemudian saya membuat isian dari sebuah skripsi yang terdiri atas bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan juga daftar pustaka. Tentunya isinya ini bukan yang asli, bukan yang sesungguhnya, ini hanyalah contoh saja. Nah, setelah semuanya sudah terbuat, maka langkah selanjutnya saya mengklik reference pada menu bar. Kemudian saya menambahkan level dengan cara mengklik add text, kemudian klik level 1. Ini tinggal dirapikan aja ya. Nah, kalau level 1 sendiri ini biasanya untuk judul-judul dari setiap bagian ya. Ini lembar persetujuan juga saya kasih level di level 1 karena dia di bagian judulnya. Nah, selanjutnya pada bagian bab juga saya beri level 1. Terus pada latar belakang, karena ini poin dari si level 1-nya, dari si bab 1-nya, maka kita beri level 2. Di bagian B-nya juga level 2.
Ini udah ya, udah ada levelnya, level 2. Nah, ini kita rapikan juga ya. Nah, di sini kita tambahkan level 1. Udah ada levelnya ya, level 1. Pada bagian ini kita level 2. Nah, pada bagian poin yang ada di dalam sebuah poin ini kita tambahkan jadi level 3. Nah, ini semuanya sudah kita kasih level ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita kembali lagi kepada halaman daftar isi. Kemudian di sini kita mengklik table of contents. Kita pilih jenis tabel yang kita inginkan. Saya pilih level 1 yang tabel yang jenis 1. Kemudian ini sudah otomatis langsung menjadi sebuah daftar isi. Nah, untuk pada bagian bab, di sini kan keterangannya belum masuk ya, karena kita cuma memberi level pada setiap bagian babnya aja. Makanya di sini kita bisa ketik sendiri. Di sini kita hilangkan dulu space-nya, karena tadi di spasi ya. Maksudnya pemberian keterangan misalkan kayak bab 1 pendahuluan. Karena tadi kita kan memberikan levelnya cuma di bab satunya aja. Makanya yang masuk ke dalam table of contents-nya cuma yang tulisan bab 1 aja. Jadi kita tambahin ya. Sudah, kita bisa cek satu persatu ya, ini udah benar apa belum. Kita ambil contoh aja, kita lihat pada bab 3 metode penelitian, benar nggak dia ada di halaman 6. Ya, benar ya, ada di halaman 6. Ada di halaman 6 metode penelitian. Nah, apabila kita mengalami pergeseran nih, misalnya kita geser babnya sehingga dia berubah halaman. Caranya adalah dengan klik update, terus kita klik yang update page number only. Jadi dia akan merubah cuma hanya halamannya saja. Kalau kita klik update entire table, di sini kita merubah keseluruhan. Misalnya bab 1 pendahuluannya namanya berubah nih. Misalnya jadi bab 1 pendahuluan misalnya tambahan. Nah, itu dia akan berubah di sini. Kita harus merubahnya dengan klik update entire table, lalu klik OK. Tapi kalau hanya ingin merubah ini pergeseran angka-angkanya aja, kita hanya klik page number only-nya aja, terus klik OK. Nah, kalau sudah kita bisa langsung lakukan, hapus saja. Kemudian kita sesuaikan dengan font yang telah ditentukan. Di sini saya mau pakai Times New Roman nomor 12. Oke. Sekian tutorial pembuatan daftar isi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat lanjutan tutorial pembuatan skripsi, di mana sebelumnya saya sudah membuat tutorial pembuatan cover, kemudian dilanjutkan dengan lembar persetujuan, kemudian saya juga sudah membuat tutorial untuk pembuatan daftar isi. Maka langkah selanjutnya saya akan membuat tutorial untuk pembuatan nomor halaman. Berdasarkan buku panduan skripsi yang ada di Universitas Galuh, nomor halaman sendiri ada yang berada di posisi di tengah, ada juga yang posisinya di sebelah kanan bawah. Berikut tutorialnya. Di sini kita lihat halamannya mulai dari cover sampai dengan daftar pustaka, halamannya masih kosong. Untuk pembuatan nomor halaman, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pertama kita klik menu bar insert,
kemudian kita pilih page number yang ada di kolom header and footer. Terus kita pilih bottom page, kemudian kita pilih yang tengah. Setelah diklik maka akan muncul nomor-nomor halaman di setiap halamannya dengan posisi masih di tengah bawah. Setelah semuanya sudah memiliki nomor halaman, maka langkah selanjutnya kita kembali ke halaman cover, di mana seharusnya cover itu tidak ada halamannya. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah klik 2 kali pada footer, kemudian klik pada bagian option di parent first page dan bagian itu kita centang. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan halaman pada bagian judul. Bisa kita lihat pada bagian cover dia sudah tidak ada halaman, sedangkan pada halaman-halaman lainnya masih ada nomor halaman. Langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan nomor pada halaman lembar persetujuan dan juga halaman daftar isi. Pada kedua halaman ini, posisi nomor halaman akan tetap berada di tengah bawah, namun untuk nomor halamannya kita ganti dengan angka Romawi, yakni I dan I2. Sebelum kita merubah nomor halamannya menjadi I dan I2, maka kita perlu untuk merubah section dari setiap halamannya terlebih dahulu. Pertama, langkah yang harus dilakukan adalah kita harus meletakkan kursor pada bagian paling bawah dari halaman judul, kemudian klik menu bar layout, kemudian klik breaks, kemudian pilih next page. Dapat dilihat di sini bahwa section dari halaman 1, halaman cover maksud saya, dan halaman persetujuan sudah berbeda. Untuk halaman cover sudah berubah menjadi section 1, sedangkan untuk halaman lembar persetujuan sudah berubah menjadi section 2. Sedangkan sebelumnya, sebelum dilakukan breaks pada halaman cover dan halaman lembar persetujuan, maka tulisannya masih berupa page footer dan header biasa, tidak ada perubahan section. Setelah sectionnya sudah terpisah, maka langkah selanjutnya kita akan memberikan penomoran pada halaman lembar persetujuan. Caranya kita klik 2 kali pada bagian footer, kemudian kita klik page number. Selanjutnya kita pilih lagi penomorannya di bottom of page, kemudian pilih yang di tengah. Kemudian kita rubah nomor halamannya menjadi I. Setelah saya memberikan nomor halaman pada lembar persetujuan, ternyata pada lembar cover masih mengikuti nomor halaman yang ada di lembar persetujuan. Oleh karena itu, saya kembali lagi ke bagian footer, saya klik 2 kali, kemudian saya matikan link to previous-nya agar lembar persetujuan dengan cover tidak saling terkait. Langkah selanjutnya kita akan membuat halaman pada daftar isi. Maka langkah yang pertama harus kita lakukan adalah kita taruh kursor pada bagian bawah lembar persetujuan, kemudian kita klik menu bar layout, kemudian kita klik breaks dan next page. Selanjutnya kita rapikan dulu, kemudian kita kembali ke halaman paling bawah daftar isi, kemudian kita klik link to preview supaya tidak terikat dengan lembar persetujuan, kemudian kita tambahkan I2. Bisa kita lihat di sini halaman lembar persetujuan dan halaman daftar isi berbeda. Langkah-langkah selanjutnya bisa kita lakukan hal yang sama seperti lembar persetujuan dan daftar isi pada halaman-halaman yang lainnya. Pada halaman yang ada di bawah bab, kita pilih bentuk halamannya di sebelah kanan bawah ya. Sekian video tutorial pembuatan halaman pada skripsi yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video tutorial di mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah catatan kaki. Catatan kaki sendiri adalah sebuah catatan kecil yang biasanya ada di bawah sebuah halaman laporan atau buku yang berfungsi untuk menjelaskan asal-usul dari sebuah kutipan atau berupa penjelasan dari sebuah istilah. Di sini kita cari sebuah kutipan seperti salah satu contohnya. Di sini saya sudah buat satu contohnya. Ini kita dari ulang ya. Di sini pertama kita klik referensi, kemudian klik insert footnote. Maka akan muncul angka 1 di bawah sebuah halaman dan angka 1 di belakang sebuah kalimat. Selanjutnya karena terlalu berisik, di sini saya akan melanjutkannya dengan voice over. Jadi langkah selanjutnya seharusnya saya memberitahu bahwa harusnya kursornya ditaruh di bagian belakang sebuah kalimat yang berupa kutipan. Kemudian sumber kutipannya kita copy atau kita cut, lalu kita pindahkan kepada bagian bawah atau pada bagian catatan kaki. Setelah di-cut, kemudian kita paste pada bagian catatan kaki. Selanjutnya kita atur ukurannya sesuai dengan ketentuan. Di sini saya menggunakan ukuran 10. Selanjutnya lakukan hal serupa pada kutipan-kutipan yang lainnya. Sekian video tutorial dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah tutorial untuk pembuatan bullets and numbering. Di sini udah ada transkripsinya, kemudian saya akan menuju ke bab yang sudah ada bullets and numbering. Seperti contohnya di sini. Ini udah ada numberingnya tapi tidak ini kita coba bikin aja ya. Di sini kita hapus, kemudian kita masuk ke tab home. Di sini ada yang bagian paragraf, di sini ada bullets and numbering. Di sini kita akan coba untuk membuat bullets dulu ya. Caranya dengan bisa klik langsung begini, atau kita klik panah untuk pilih-pilih bulletsnya mau yang mana, mau yang model ini kah, mau yang ini. Tapi biasanya sih umum dipakai lem ini. Terus supaya yang bawahnya bisa ngikut, bisa dengan cara dihapus. Terus udah sampai sini di enter, atau caranya sendiri-sendiri, misalnya kayak gini, terus klik lagi bulletsnya bisa. Terus kita pastikan dia ngikut ya. Jadi terus untuk mengatur posisinya bisa kita klik, kemudian kita geser-geser. Terus bagaimana caranya kalau kita mau ganti ke number? Caranya adalah dengan klik bagian numbering. Nah, sama seperti yang bullets, numbering bisa kita langsung klik, atau kita bisa pilih panah untuk pilih numbernya mau yang mana, mau yang pakai kurung, mau yang pakai huruf A, B, C, D, atau mau pakai angka ya Romawi 1, 2, 3, bisa semuanya guys, bisa pilih yang mana saja. Jadi seperti yang 1, 2, 3. Oke, sekian video tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.